Hari ini pembicara kami adalah Pastor Sinwo dari Surabaya City Blessing, Oasis of Life ya, yang ada di timur. Bapak Ibu mungkin belum berjumpa, ini pertama kali ya Pak Pastor Sinwo ya. Nanti akan ada ya, saya undang Bapak Sinwo, apakah ada presentasi? Ya, ada mic-nya untuk Pastor Sinwo? Ya, silakan. Oke, ini mic-nya. Ya. Ya, selamat melayani Pastor Sinwo. Terima kasih udah datang. Terus maju, terus semangat. Terima kasih Pastor Sinwo. Haleluya. Terima kasih Pastor Fani dan seluruh pengurus dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ini satu keluarga. Sama-sama City Blessing menjadi berkat bagi kota kita. Haleluya. City Blessing, berkat bagi kota. Hari ini dengan tema yang diberikan tentang iman, saudara ya. Bapak Ibu, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi benar lagu tadi ya. Ya sekali Yesus selamanya Kalau nggak ada Yesus ya nggak ada iman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Amin. Lalu dikatakan apa? Harapanku tidak akan hilang. Nanti lihat ada kata harapan sebab iman, coba tayangkan Ibrani 11 ayat 1. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi bahasa Inggrisnya ada kata now. Sekarang, jadi iman itu sekarang. Jangan nostalgia dulu. Dulu saya begini. Dulu gembala yang dulu begini. Yang sekarang. Sekarang antara pribadi saudara dengan Tuhan. Faith is now. Iman itu sekarang. Setiap hari artinya harus ada iman. Amin. Jadi lagu tadi ini mengantar kita, lagu terakhir tadi luar biasa. Saya yakin pemimpin pujian, gereja ini sangat diurapi. Ini kok sepertinya tahu apa yang mau disampaikan. Ya, memang saya sudah persiapkan, makanya Mbak Fani tanya ada ini enggak ada, cuma ayat-ayat aja. Ya, tetapi saya yakin tadi Roh Kudus arahkan ke ayat-ayat tertentu. Saya seringkali saya udah persiapkan pada saat di mimbar beda gitu. Saya enggak mau kecewakan, mendingan tunggu Roh Kudus karena yang mau bicara Roh Kudus, persiapan penting. Tapi saya udah ngalir begini, seringkali di depan mimbar beda gitu. Saya minta maaf ya. Jadi bukan dadakan tapi maafkan tipe pembicara lain-lain. Nah, coba mungkin ada baiknya dengan lagu dulu. Saya undang Samuel Wiyatno. Ini lagu baru yang Tuhan kasih. Dia cepat sekali dalam waktu hitungan menit ya. Nggak sampai 30 menit. Dia bikin lagunya, saudara. Saya cuma rekam lagu saya. Puji Tuhan saya nggak ngerti musik. Saya ingin seperti saudara bisa main gitar, main ini, alat musik. Tapi Tuhan berikan lagu itu saya rekam, saya kirim ke orang. Ini paling talenta. Ada orang satu bulan lebih dia dalam waktu hitungan menit dia bisa bikin lagu ya. Nah ini coba dengarkan, ini ada hubungan dengan firman hari ini. Ya, sampai dia persiapkan ya. Mungkin bisa ditayangkan, now faith is the assurance. Coba ditayangkan tadi yang saya berikan. Now faith is the assurance. Iman, sekarang ada kata now. Sekarang iman adalah keyakinan akan hal-hal yang kita harapkan. Bapak Ibu masih berharap gak? Hope itu harap. Hari lagunya kan harap ya kan, harapanmu tidak akan hilang. Jadi tema hari ini apa? Temanya iman, subtemanya apa? Harapanmu tidak akan hilang. Amin. Sebab pengharapanmu tidak mengecewakan. Kenapa? Kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudusnya. Pusatnya kasih. Makanya kalau saudara mencintai Yesus seperti lagu tadi, tidak akan ada orang berkata nggak punya iman. Aku rasanya nggak punya iman karena nggak mengasihi Tuhan, nggak dekat. Kalau saudara dekat pasti punya iman, karena iman semuanya substansi iman, substansi itu watak dasar, inti daripada iman apa? Yesus gitu, saudara. Firman, mari silakan. Shalom. Dalam banyak hal, dalam banyak warna kehidupan, kita dihadapkan pada satu pilihan
apakah kita mau berjalan menurut kekuatan kita sendiri atau kita mau mengandalkan Tuhan dengan selalu belajar bersyukur pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada satu pujian yang Tuhan beri secara khusus kepada hambanya yang sangat diurapi, dan jujur saya sangat terberkati dengan pujian ini. Padaku, pujilah Tuhan dengan semua yang kau beri, kumuliakan namamu, ku tinggikan, ku agungkan Yesus Tuhan. Semua yang ada padaku, pujilah Tuhan dengan semua yang kau beri, ku muliakan namamu, ku tinggikan, ku agungkan Yesus Tuhan. Layak, layak, ku tinggikan, layak, layak, ku layak, ku tinggikan, layak, layak, ku agungkan, layak, layak, ku beritakan yang ada padaku, pujilah Tuhan. Semua yang ada pada kita, kita memuji Dia sebagai yang layak. Semua datang daripada Dia. Apakah kita sudah muliakan namanya dengan apa yang Tuhan berikan? Hanya Dia yang layak ditinggikan, diagungkan. Layak, layak, ku tinggikan. Oh yes, layak, layak, ku agungkan. Layak, layak, ku tinggikan. Layak, layak, ku agungkan. Layak, layak, ku beritakan. Amin. Ujungnya apa? Harus beritakan nama Yesus. Makasih. Haleluya. Ini lagu baru kemarin, saudara. 300 lebih lagu Tuhan kasih untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Penciptanya Roh Kudus, saya mah cuma nampung aja, cuma wadah ya. Bapak Ibu, kita lihat saudara tentang wanita di sumur Yakub ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu definisi iman tadi ya. Bahwa kalau mau tayangkan bahasa Indonesia juga boleh, Ibrani 11 ayat 1, iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sampai situ dulu. Kalau kita nggak berharap, berarti nggak ada iman. Bapak Ibu hari ini masih berharap? Yang sakit berharap disembuhkan? Yang menemui jalan buntu diberi terobosan? Percaya keluargamu akan dipersatukan kembali? Itu iman. Kalau nggak ada harapan, berarti nggak punya iman. Tapi selanjutnya dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau udah lihat bukan iman. Orang dunia berkata, seeing is believing. Udah lihat baru aku percaya. Itu bukan iman. Sebaliknya kita, kalau kita percaya, walaupun tidak melihat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Believing is seeing. Harusnya dibalik. Amin. Nah, akan terbukti iman kalau kita percaya, walaupun tidak lihat. Nggak tahu perjalanan waktu berapa lama. Tapi pada suatu hari kita akan lihat. Waktu kita percaya berarti sudah sah gitu loh. Secara hukum Tuhan tinggal tunggu waktunya.
Bapak Ibu kalau lihat kehidupan saya, gak punya apa-apa, saya datang ke Surabaya. Dari Jakarta, ya, saya udah mulai di Jakarta kerja, saya harus ke Surabaya. Karena dorongan Roh Kudus, saya pindahkan keluarga saya dulu. Anak, istri saya pindahkan. Waktu itu anak putri baru 1, Grace. Sekarang sudah beri saya cucu 2, saudara. Waktu itu usia berapa? Nggak sampai 7 tahun. Tapi saya pindahkan dulu karena iman. Abraham juga bergerak karena iman ke negeri yang dia tidak mengerti. Saya bergerak ke kota yang saya tidak mengerti, yaitu Surabaya. Di Surabaya sudah bayar, sudah dibayar Yesus semua. Percaya aja, sudah bayar Surabaya ya. Jangan bayangin buaya sama ikan hiu ya. Karena konotasinya nggak bagus kalau buaya ya. Buaya itu womanizer, suka main perempuan. Shark itu artinya penipu gitu, nggak ada. Kita lihatnya apa? Sudah bayar ya. Surabaya sudah dibayar. Sudah dibayar Yesus. Percaya, kita terima. Amin. Nah. Kita lihat coba satu lagi ayat Roma 5 ayat 5. Ini saya jadikan lagu. Pengharapan tak kecewakan karena kasih-Nya dicurahkan dalam hatiku. Hidupkan imanku, hidupkan harapku, menghidupkan mimpi-mimpiku. Saudara punya impian? Walaupun kelihatannya suatu hari nggak ada iman. Tapi kalau saudara mencintai Yesus seperti lagu yang saudara nyanyikan terakhir sebelum firman, iman saudara akan dihidupkan. Kenapa? Pengharapan akan dihidupkan. Sebab inti daripada iman tetap berharap. Orang yang hari ini berkata, udah gua gak bisa berharap lagi. Gak bisa harap, bojoku berubah. Udah biar no. Tetap berdoa, tetap percaya. Kita punya iman untuk segala hal. Bukan iman dapatkan sesuatu dari tangan Tuhan aja. Kita punya iman, semua yang kita harapkan terjadi, berubah. Dalam nama Yesus kita terima. Itu iman saudara. Itu karena kedekatan, kalau nggak punya kedekatan nggak bisa kita ngomong begitu. Karena hati ragu, apalagi kita merasa kita orang berdosa. Bapak Ibu, kalau saya tanya suatu gereja, siapa orang berdosa? Angkat tangan semua termasuk gembalanya. Saya nggak akan tanya di sini. Kenapa? Lebih baik kita tanya firman Tuhan. Apa kata Alkitab Roma 5 ayat 9? Bahwa karena darah Yesus telah menyucikan kita, maka Bapak Surgawi nggak murka atas kita. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ya Roma 5 ayat 9, kita semua apalagi sekarang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Bapak Surgawi tidak marah pada kita, kita orang benar. Kalau orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu kata Yakobus, amin. Tapi harus mengampuni dulu. Punya iman untuk mengampuni. Jangan berkata, gak iso, terlalu nyakiti. Gak boleh ngomong begitu. Punya iman bisa, apapun yang Tuhan suruh, iso. Karena pusatnya Yesus. Amin. Hari ini ayo, ya firman Tuhan bawa saudara kepada kedekatan pada Yesus. Pelayanan kami di sini pernah terima Bu Kitty dan mungkin yang lainnya. Hamba Tuhan dari asing, kita sebut channel of blessing. Kita jadikan saluran berkat. Tapi ada pelayanan pribadi saya untuk firman, saya sebut flaming love ministry. Menyalakan kobaran api cinta Tuhan. Itu pelayanan khas saya. Lihat firman saya selalu ke sana. Menggugah, menggairahkan, menguatkan, menghidupkan kasih Tuhan. Kenapa? Kasih Tuhan dasar segala-galanya. Allah itu kasih, saudara. Amin. Nggak disebut Allah itu iman, Allah itu harap, bukan. Allah memberikan iman. Tetapi Allah itu adalah kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, iman ikut, harap ada. Amin. Nah kalau kita punya iman dan harap, wah kasih lagi. Wah luar biasa saudara. Hidup kita tenang. Saya usia 63, 1 Agustus nanti. Saya mau tetap awet muda seperti Bu Fani. Amin. Tetap sukacita. Kenapa? Tuhan baik, sangat baik. Saya percaya begini. Setiap pagi kami doa fajar jam 6 sampai jam 7 pagi lewat Zoom. Semua pekerja saya wajibkan ikut doa pagi. Tiba-tiba waktu lagi doa saya dapat Tuhan baik. Tiba-tiba dapat suatu penyingkapan. Karena Tuhan baik, semua yang tidak baik akan jadi baik. Amin. Percaya karena Tuhan baik, semua yang tidak baik dalam hidup kita pasti akan jadi baik. Itu iman saudara. Itu harap. Kenapa? Karena saudara mencintai Tuhan. Nah kita lihat
tentang wanita di sumur Yakub ya. Itu di Yohanes pasal 4. Kita lihat wanita ini. Wanita ini bukan umat Tuhan loh. Dia wanita Samaria. Ya, umat yang bermusuhan dengan umat Tuhan. Bukan orang Kristen gitu loh. Dia punya iman dia itu sumur Yakub, di mana dia timba air. Dan perginya siang-siang lagi mengindap-indap. Kenapa? Wanita ini banyak dosa, banyak gendaannya gitu. Kata Yesus suaminya 5, padahal belum nikah saudara. Saudara, dia yang tadinya punya iman cuma di sumur Yakub, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan sendiri yang memberikan iman itu. Firman yang memberikan iman, dasar daripada iman ialah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran karena firman Kristus. Amin. Harus dengar, makanya setiap kita kalau udah capek dengar firman. Ya dengarkan lagu-lagu yang berisi firman sehingga iman kita bangkit. Iman itu password untuk masuk pada mujizat. Iman itu password untuk masuk kepada jawaban. Iman itu password untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Tuhan itu rindu kita dijawab, rindu menyembuhkan kita. Tapi tanpa iman tidak seorang pun berkenan. Berkenan artinya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada ayat tanpa iman semua yang kita lakukan dosa. Makanya ada makanan kalau ragu jangan makan. Kalau kita ragu kita makan dosa. Jadi artinya apa? Semua yang kita lakukan tanpa iman Tuhan tidak suka, itu dosa. Hari ini ada iman di sini. Percaya Tuhan baik, dia sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Karena kita anaknya. Anak artinya apa? Ahli waris. Kalau kita ahli waris, ya misalnya Bu Fani, ya kan, masa kita sebagai bapak saya kumpulkan tukang becak semua, saya mau wariskan kekayaan saya, rumah saya, enggak dong. Saya kasih anak saya karena kita ahli waris. Semua yang bapak miliki dikasih ke kita ahli warisnya, kita anaknya. Percaya percaya itu. Kalau kita percaya kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tadi saya udah kasih ya bahwa coba ditayangkan tentang wanita tadi ya. Coba Yohanes 4 ayat 23. Dari sini muncul kata barang bahwa siapa yang akan datang saatnya sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iman dia cuma menyembah Tuhannya di Yerusalem. Tapi dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang membawa dia kepada kelimpahan. Bahwa hatinya begitu sukacita. Saya yakin saat itu walaupun Yesus tidak berkata dosanya diampuni. Tapi dia merasa bebas merdeka saudara. Apa yang terjadi setelah itu, setelah dia mengalami air hidup, tadinya dia ingin memberi air sumur, tapi dia dapat air hidup. Kenapa? Hatinya terbuka soalnya. Waktu Yesus jelaskan siapa dirinya, dia terbuka. Hari ini Bapak Ibu terbuka nggak terima kebenaran firman? Kebenaran itulah saat menyucikan kita. Itulah yang membangkitkan kasih mula-mula itu saudara. Terima firman, terima koreksi firman. Kita ini memang masih punya kedagingan, tapi biar izinkan firman mengoreksi kita. Bawa kita kepada kedekatan, kita sadar selalu ada pengharapan. Amin. Pengharapan tak kecewakan, gak ada pengharapan yang mengecewakan di dalam Tuhan. Dalam dunia banyak pengharapan yang mengecewakan. Orang yang janji-janji gombal, tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pertanyaannya kita berharap pada manusia atau kepada Tuhan? Yeremia 17 ayat 5 berkata begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang percaya kepada kekuatannya sendiri. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hari ini saya yakin saudara yang hatinya jauh akan ditarik dekat. Karena Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus sudah lama menanti. Dia rindu masuk dalam hatimu. Kalau saudara izinkan Roh Yesus yaitu Roh Kudus. Saudara bukan hanya diberkati. Saudara akan siap menjadi berkat. Amin. Jadi berarti apa? Dikatakan Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Ingat dicurahkan artinya dalam jumlah besar.
Percaya nggak? Dicurahkan kayak hujan akhir. Ini kapan nih hujan akhir nanti? Wah, ini mendekati hujan nih, musim hujan kan? Siap-siap ya, siap-siap payung. Nah, siap nggak? Tapi siap nggak terima curahan kasih Tuhan? Kalau kita terbuka, ya kita terima curahan kasih Tuhan. Yesus adalah curahan kasih dari Bapa segala-galanya. Dan Tuhan beri buat kita saudara. Wanita ini yang tadinya mencari, bersembunyi, akhirnya berani. Tadinya seperti introvert, dia bersembunyi, tapi akhirnya jadi extrovert, tidak takut lagi apa kata orang. Dia beritakan tentang Yesus. Makanya lagu tadi ujungnya apa? Ku beritakan, amin. Kalau saudara punya iman bawa keselamatan pada orang lain. Berapa kali, berapa sering kita ketemu orang-orang kita tahu dia belum percaya Tuhan. Kita sudah beritakan enggak? Itu hartanya Tuhan. Kalau saudara lakukan, sangat beruntung kita memenangkan jiwa itu kata Alkitab. Amin. Punya hati. Di sini ada berapa saudara dulu senang cari jiwa, sekarang mulai untuk diri sendiri. Saudara berkata, hidup gua aja sekarang aja nggak cukup. Sekarang aja aku menderita, gimana mau beritakan. Justru Tuhan lihat kesetiaan kita. Dalam segala hal izinkan Tuhan menguji kita. Mau nggak kita melangkah? Waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, nggak akan kekurangan kita. Loh, pembantu saya di rumah, kita kasih semua yang kita bisa dia makan, kita kasih makan. Ya kan, dia makan siang di rumah, kerja harian, saudara. Bu Erni namanya, kita berikan bahkan lebih saudara. Kita yang terbatas saja, berusaha berikan lebih, kenapa? Kita baik. Apalagi Bapak Surgawi, dia sangat baik. Pasti dia berikan yang terbaik. Apa yang diberikan? Roh Kudusnya. Makanya diberikan Roh Kudus pada wanita itu. Itulah kata Yesus, kalau kau percaya kepadaku, kata Yesus, dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup, maksudnya Roh Kudus. Hari ini saudara sudah terima Roh Kudus? Terima Roh Kudus, baru bisa punya iman. Roh Kudus akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Perlu Roh Kudus, tanpa Roh Kudus roh dunia masuk. Sehingga kita capek, letih, kayak di Mesir gitu ya, jadi budak belian gitu loh. Kayak digenjot harus lakukan ini, capek tiap hari. Coba Bapak Ibu bayangkan pagi, siang, malam kayaknya berputar-putar rutin gitu. Sukacita nggak ada, damai sejahtera nggak ada, cenderung panas hatinya. Buat apa hidup seperti itu? Hidup yang benar, dekat dengan Tuhan, iman bangkit, pengharapan bangkit, kita dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja Tuhan. Amin. Semua yang ada padaku, pujilah Tuhan. Semua yang ada pada kita, biar digunakan supaya nama Tuhan dipuji-puji. Orang yang memuji Tuhan berarti tidak mengakui masalah. Nah, itu salah satu dimensi daripada iman. Yesus gak suka orang saudara berkeluh kesah. Alkitab mencatat umat Tuhan itu bangsa Israel banyak yang terbunuh karena mengeluh. Dikasih mana? Minta lagi yang lain, ribut saudara, minta daging dan sebagainya. Daging dikasih, tapi banyak yang terbunuh saudara. Ya, Tuhan sekarang memang gak bunuh kita saudara. Tapi kita sendiri ya, iman kita jadi akhirnya dapatkan sesuatu di tangan Tuhan. Jadi iman bukan dapatkan sesuatu di tangan Tuhan, iman mendapatkan hati Tuhan. Dapatkan hati Tuhan, senangkan Tuhan, nanti Tuhan kasih sendiri apa yang ada di tangannya. Saya punya anak, waktu itu masih kecil, Grace. Sekarang udah usia 31. Ya, bukan Grace, ini adiknya. Waktu itu saya mau ke Kalimantan tahun 2008. Hana namanya, Hana. Sekarang di Jakarta, ya baru pulang dari Guangzhou, disekolahkan 1 bulan oleh pamannya. Apa yang terjadi? Saya tanya dia, nak, kamu minta apa? Papi mau ke Kalimantan 2 minggu, cukup lama. Dia geleng-geleng, dia bilang, aku mau papi aja. Saya sampai nangis, saudara. Saudara, hari ini kalau Tuhan tanya, mau apa? Aku mau Tuhan saja. Aku mau air kehidupan itu rohmu. Wah, segala-galanya dikasih, saudara. Walaupun dia gak minta, pulang saya beliin yang dia suka, makanan yang dia suka. Begitu juga kita. Saudara cari hatinya Tuhan, nyenangkan Tuhan, atau cari apa yang di tangan Tuhan. Datang ada maunya. Sekarang udah agak gede beda. Tiap kali WA saya, ya jarang WA saya. Begitu WA saya udah tahu. Kenapa nak? Minta pulsa ya. Jangan jadikan Tuhan minta. Papa minta pulsa ya. Jadi ada maunya baru mendekat saudara. Setiap hari kita mau dekat, kenapa? Gak ada tempat yang lebih baik kecuali hadirat Tuhan.
Gak ada tempat yang lebih indah, yang menguatkan, yang membangkitkan iman, yang membangkitkan pengharapan. Kecuali dalam hadirat Tuhan. Yesus itu saudara sudah buka ruang Maha Kudus. Setiap saat kita masuk ya. Bisa masuk Ibrani 10 ya kan ayat 19. Dikatakan apa? Dikatakan apa lagunya? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kita langsung masuk ruang Maha Kudus. Terbuka. Nggak ada lagi penghakiman. Tapi banyak orang kurang ajar. Ya kan? Nggak mau dekat. Dan malah saudara menjauh. Izinkan roh-roh lain masuk. Hari ini juga roh-roh dunia yang buat saudara nggak bisa percaya. Ya, cara-cara dunia. Buat saudara nggak bisa dekat. Kami cabut dengan kuasa nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai setiap orang yang diurapi Tuhan. Yang berkata dosamu diampuni. Tuhan mengampuni dosa. Bapa ampuni dosa setiap mereka. Beri mereka kesempatan seperti lagu tadi. Kesempatan selalu terbuka bagi kita. Mari gunakan waktu yang ada. Punya iman yang benar. Bukan iman untuk dapatkan sesuatu dari tangan Tuhan. Tapi mendapatkan Tuhan sendiri. Masih ingat gak? Ayat berkata ketuklah maka pintu dibuka. Carilah maka engkau mendapat. Tapi ujung-ujungnya apa? Minta Roh Kudus. Minta yang terbaik yaitu Allah sendiri. Allah itu roh. Dan Roh Kudus sudah diberikan. Tiap hari minta Roh Kudus. Engkau adalah roh iman. Ingat, roh iman itu dari siapa? Dari Roh Kudus. Dia yang memberikan kita iman. Hari ini saya berdoa supaya karunia iman diberikan. Bagi saudara yang rasanya gak punya iman, saudara bisa minta. Minta karunia iman. Amin. Sehingga saudara yakin, percaya aja bahwa semua akan dicukupkan. Saya kesaksian. 2019. Saat yang tidak mudah buat saya. Saya sudah melayani di mana-mana, keluar kota, bahkan luar negeri, saudara khotbah di Malaysia, di Singapura. Tapi 2019, Pastor Sundoro ya, di gembala sebelumnya minta saya menjadi gembala. Sampai 4 kali dia wawancara saya. Kenapa? Saya berusaha nolak. Kenapa? Karena saya punya iman, saya sukanya jalan-jalan, suka keliling. Kenapa? Kasih firman, lempar bom, urusan gembala. Sekarang saya suruh menggembalakan. Saya pernah menggembalakan dulu di Bethany English Service. Ibadah bahasanya saya tahu beratnya jadi gembala. Bapak Ibu, ini Ibu Fani, saudara hormati, enggak gampang jadi gembala. Emang gampang, saudara cuma lihat salahnya. Betapa sulitnya dia, air mata semua dia curahkan. Saya tolak berusaha. Tapi ingat dasar iman apa? Tuhan Yesus. Tuhan ngomong di hati saya doa. Sekian lama Tuhan tidak jawab, saya diwawancara terus. Akhirnya Tuhan ngomong, kamu punya hati gembala. Saya yakin bahwa banyak orang melayani jadi gembala tapi hatinya nggak di situ. Bu Fani punya hati gembala. Hormati orang yang dipanggil Tuhan punya hati gembala. Jangan terbawa dengan yang dulu-dulu ya, yang lampau-lampau, jangan banding-bandingkan. Orang Kristen kalau mau sehat, mau bahagia, 3C harus kita hindarkan, 3C. C pertama compare, membanding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan ya. Dulu, gak usah bandingkan. Ketiga, komplain, mengeluh. Mengeluh itu lawan dari iman. Orang iman itu dengan sukacita, karena iman itu Yesus sendiri, Yesus penuh sukacita. Walaupun wajah Yesus serius, tapi wajahnya senyum kok saya yakin. Cuma gak ada orang bisa gambar cara tepat. Yang ketiga apa? C, yang ketiga compete. Bersaing gitu, lihat wah ini lebih bagus dari saya, mau dijatuhkan, gak boleh. 3C harus dihindarkan. Saya yakin gereja ini akan bertumbuh makin maju, makin ditambahkan Tuhan dengan tidak terbatas. Amin. Hindarkan 3C, satu compare, banding-bandingkan. Ya, kedua compete, bersaing. Ketiga komplain, mengeluh terus. 3 hal ini penghalang iman. Mari kita buang dari hidup kita. Saudara, saya tidak akan panjang lebar hari ini. Bapak Ibu percaya Tuhan ada di sini? Bahwa dia sudah mati bagi kita, dikatakan Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan Allah. Yesus sudah mati. Semua dosa kita, pelanggaran kita ya sudah dikuburkan. Nah, sekarang kita ciptaan yang baru, kita orang benar. Semua di sini orang benar, angkat tangan. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berapa? Yakobus 5 ayat 16. Amin. Tapi harus saling mengampuni dulu. Amin. Ada nggak di sini yang belum mengampuni? Harusnya nyanyi gini, ampuni aku,
ampuni aku Tuhan. Seperti-Mu Yesus yang mengampuni mereka yang bersalah kepadamu. Ku ampuni mereka, mengampuni, mengasihi, melayani mereka, mengampuni, mengasihi, melayani mereka. Jadikan aku bejana kasih-Mu. Mau jadi bejana kasih Tuhan? Jangan cuma terima aja. Tapi kita siap menjadi bejana kasih. Dimulai dari pengampunan. Kasih di tengah. Kenapa? Kasih itu yang mengikat, saudara. Gak ada pengampunan, jangan berkata punya kasih. Hari ini, mari bangkit berdiri, saudara. Tuhan ada di sini. Tim musik saya undang datang. WL single datang, mari kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan lagu terakhir sebelum firman tadi. Ini siapa? Kayaknya pernah di STT Betani ya? Bukan? Bukan ya? Oke, siapa namanya? Ayo Michael, ayo lagu. Tidak peduli kamu siapa, yang penting ayo naikkan pujian tadi. Biar diurapi semua kita hari ini. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya, Tuhan berkati mereka. Bangkitkan iman yang sejati. Yes Lord. Jesus. Seperti Ayub juga Tuhan. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Dia berkata, dulu aku hanya dengar dari orang lain tentang Engkau. Tapi sekarang aku melihat Engkau. Jadi punya iman juga siap menghadapi penderitaan. Apapun yang terjadi. Penderitaan yang Tuhan izinkan, Tuhan akan bawa saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya dari apa kata orang. Tapi saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Siapa yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Angkat tangan kita.